Saya secara tidak terduga masuk ke dalam naskah, menjadi tokoh utama yang malang. Ibu Slirzo, ibu pemilik asli bersina diusir dari kediaman Perdana Menteri. Kemudian aku dihukum di dalam kurungan, bahkan di makanan diberi racun dari wilayah barat, menyebabkan tubuh pemilik asli gemuk seperti babi. Terakhir dipermalukan sampai mati. Dipermalukan sampai mati. Kasihan sekali kamu. Sekarang aku akan membalas dendam, karena aku bukan pemilik asli. Siapapun yang menyakitiku, aku akan membalas dendam 10 kali lipat. Aku sekarang menjadi cantik. Nona, saya datang untuk membantu Anda berdandan. Baiklah, Anda cantik sekali, Nona. Terima kasih, Zuling. Nona, apakah Anda benar ingin melanggar peraturan Tuan keluar rumah? Tuan dan Nyonya tetap tak ingin melihat Anda. Konon ada sejenis rumput tumbuh di dasar danau. Rumput ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Sayangnya orang biasa tak bisa melihatnya. Hanya orang yang tulus yang bisa melihatnya di dasar danau. Kebetulan rumput ini bisa menyembuhkan batuk Nyonya tua. Legenda rakyat seperti ini sepertinya menipu orang. Ada rumput ajaib. Jika tidak percaya, saya akan membuktikan apa yang Nona lakukan. Hari akan gelap. Temani aku keluar. Nona, ini sangat bahaya. Kalau kamu ketahuan bagaimana? Kamu lihat saja apa yang akan terjadi. Pintu halaman Nona terkunci. Bagaimana cara kita keluar, Fuling? Apakah kamu pernah memanjat tembok? Tuh, kita akan memanjat tembok. Hah? Itu sangat tinggi Nyonya dan berbahaya. Apapun akan saya lakukan, Tuan. Tetap tidak ada petunjuk tentang Putri Chang. Baiklah. Siapa itu yang naik tembok? Aduh, aku ketahuan nih. Bagaimana ini? Wah, dia siapa ya? Hah, pura-pura aja deh, nggak lihat. Itu dia. Sepertinya aku kenal dia. Hai. Kenapa diam aja? Tuan, apakah perlu saya? Tidak perlu. Anda tidak perlu membunuhnya. Hampir aja ketahuan. Emang siapa itu? Pendengar itu putri sah menteri. Dia dikurung di halaman samping. Putri sah keluarga Jang agak tidak biasa. Kenapa dia dihukum ya? Ya sudahlah. Yuk, jalan. Ayo cepat. Wuling. Ini saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukankah kita akan pergi ke aula? Kenapa kita pergi ke danau tepi? Wuling, ini rencanaku. Kamu lihat aja nanti. Nona, hati-hati. Nona, Nona, seseorang. Nona muda jatuh ke air. Cepat, seseorang. Siapa yang ada di air? Tuan muda. Nona muda kedua jatuh ke air. Tolong selamatkan dia. Jangan cuci. Panggil orang lain. Ibu, besok pagi mau makan apa? Kita beri urusan aja deh. Tidak masalah. Besok saya akan meminta orang membawanya. Tuan, Tuan, gawat Tuan. Nona muda kedua jatuh ke danau. Hah? Konyol, siapa yang mengizinkan keluar tanpa izin? Tuan muda melompat dia menyelamatkan Nona. Aduh, apa katamu? Tuan muda, cukup menyelamatkan si pembuat onar itu. Ayo cepat, ayo cepat, ayo. Nenek, jangan khawatir nih, kesehatan nenek yang utama. Aduh, cepat tawa aku ke danau tepi. Cuan jangan sampai terjadi apa-apa. Cepat, cepat pergi. Nona entah apa. Sini. Saya kasih jubah saya biar kamu gak kedinginan. Jangan cuci, apa kau gila? Maafin Cun maaf. Aduh, Cuan aduh cucuku.
Suruh tubuhmu basah kuyup. Apakah kamu kedinginan? Kamu baik-baik saja. Gadis, jangan jujih. Cuan memberi hormat pada nenek. Kamu ini melakukan kesalahan. Hah? Kenapa dia lebih cantik dariku? Bukankah dia dikurung sama 3 bulan? Kenapa dia keluar? Dia bermuta, kamu tambah cantik, membuat saya iri. Ternyata ibu merawatmu dengan baik. Kebaikan ibu selir padaku, Cuar ingat di hati. Sayangku, semua yang harus kulakukan, tapi ku dengar kamu dikurung ayah selama 3 bulan. Bagaimana kamu bisa keluar lebih awal? Terus jatuh ke danau dan membuat Cuan terpaksa melompat untuk menyelamatkanmu. Gadis kecil, kamu tidak bisa menunggu berapa hari lagi. Harus keluar saat ulang tahun nenek, apakah begitu? Cukup, jika karena kamu sesuatu terjadi pada Cuan lihat saja apa yang saya akan lakukan. Tenang, saya baik-baik aja. Aduh, untung kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan gadis kecil ini loh. Maaf, Nek, ini semua karena Cuar salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Fuling berlutut. Nona, jatuh ke air semua demi Nyonya tua. Nona jatuh ke air, itu semua demi Nyonya tua. Fuling, jangan bicara lagi. Apa maksudmu dengan ini? Ayah, Fuling hanya bicara omong kosong. Nona hari ini kebetulan baca sebuah buku. Buku itu mengatakan bahwa ada rumput ajaib yang tumbuh di danau. Dan rumput ajaib itu bisa membuat obat yang mampu untuk siapapun yang sakit. Ya, buku itu masih ada. Jika Tuhan tidak percaya, bisa Anda mengambilnya. Baiklah, saya akan mencarinya, Tuan. Legenda yang dibuat-buat ini hanya mitos. Kamu juga percaya? Maafkan aku, Kakak. Bahkan jika hanya ada secawan, Cuar bersedia mengambil resiko. Hanya saja aku tidak menyangka akan menyeret kakakku ke dalam air. Ini semua salah Cuar. Cuar bersedia dihukum. Anak ini jangan pernah melakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Baik, Nek. Cuar akan mematuhi ajaran nenek. Tuan, ini bukunya Tuan, silahkan dibaca. Wah, ini benar. Ada rumput yang tumbuh di bawah danau, dan rumput ini bisa ngobatin segala macam penyakit. Coba aku lihat. Wah, benar juga, emang ada catatannya tentang rumput ini. Nih lihat. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menjelaskan sendiri? Mengapa harus pelayan yang membela kamu? Apapun alasannya, Putri melanggar perintah pengurungan ayah. Itu salah. Putri pantas dihukum. Cuer, jarang sekali kau begitu penurut dan berbakti. Bangunlah dulu. Setelah pengurangan ini, Cuer tidak akan menyelinap keluar lagi membuat ayah marah. Sudahlah, anak ini. Dia melakukan hal bodoh demi aku. Hari ini saya akan mencabut larangan Anda. Hah? Terima kasih, Nenek. Terima kasih. Terima kasih, Ayah. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, tolong rapikan kamar Nona 2. Kemudian biarkan dia kembali beristirahat ke rumahnya. Tuan, hal kecil seperti ini biar saya yang ngatur. Wah, kamu baik banget, Solirzau. Kalau begitu kalian cepat kembali dan ganti baju kalian. Jangan sampai kedinginan. Ayo kita pergi. Baiklah, kita balik semua. Kembalilah dan istirahat lebih awal. Kakak, coba ini setelah Joel mencuci akan dikembalikan kepada kakak. Kakak menyelamatkanku, seluruh tubuh basah. Joel sangat berterima kasih. Kau dan aku seharusnya menjadi orang yang paling dekat, tapi mengapa kamu melakukan hal memalukan seperti mencuri? Baiklah kak, kembalilah dan mandi lebih awal. Aku pergi dulu. Rencanaku berhasil. Lihat saja nanti. Ibu, bukankah ibu bilang sudah menaruh racun gulai makanannya? Kenapa tubuhnya semakin ramping dan dia semakin cantik? Apakah upaya kita sia-sia?
Jangan khawatir, ibu secara alami akan mencari tahu masalah ini. Baiklah. Nona, Nona. Hah, kamu demam, Nona. Bagaimana ini? Bagaimana? Iya, saya emang demam. Aku melakukan eksperimen, aku minum yang membuat aku demam. Jadi kamu tenang aja. Eksperimen. Apa itu, Nona? Besok kamu pergi, ambil jubah kakakku, katakan padanya aku sakit dan tidak bisa pergi. Nona ingin berpura sakit untuk meredakan hubunganmu dengan Tuan Muda Sulung? Fuling, kamu benar sekali. Statusnya di rumah hanya kedua setelah ayahku. Aku ingin menjadi saudara perempuan yang paling dicintai di hatinya. Jika aku pergi dan dia masih seperti sebelumnya, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak akan seperti itu. Nyonya Zhu seharusnya mencarimu besok. Nyai aku diracun malah menjadi cantik. Mereka ingin mencari tahu alasannya. Hanya bisa mencarimu. Seharusnya mereka akan memujukmu terlebih dahulu. Lalu memaksa. Nona, jangan khawatir. Brian tidak akan mengkhianatimu. Aku ingin kamu menerima keuntungan dari mereka. Dan mengkhianatiku. Jika mereka bertanya, katakan saja nafsu makanku meningkat dari hari ke hari. Baik, Nona. Apa yang sekarang kita lakukan? Mereka ingin aku menderita siksaan dan menjadi jelek. Kalau begitu, aku akan membalasnya. Mengembalikan serangga ini ke tuan aslinya. Nona. Selir Zhao datang. Juer, apakah kamu kembali ke Ziankor dan tidur nyenyak tadi malam? Terima kasih atas perhatian Nyonya. Juer tidur sangat nyenyak. Mengapa Nyonya datang sepagi ini? Untuk apa? Selir Zhao bilang, Juer, sebelumnya kamu kan cuma punya satu pelayan pribadi. Itu kan status perut sisa. Kamu harus punya banyak pelayan. Sekarang kamu telah bebas dari tahanan. Terima kasih Nyonya atas perhatiannya. Aku tidak terlalu manja, cukup puling saja menemaniku. Baiklah, bagaimana ini bisa terjadi jika ini menyebar? Rangwar akan berpikir bahwa aku sebagai Nyonya memperlakukanmu dengan buruk. Selir Zhao, kalian cepat pergi melayani Nona. Kemudian kedua pelayan tersebut ingin mencuci muka Nona. Cuer, mereka ingin memasang mata-mata di sini, kata Cuer. Dan Cuer langsung pingsan. Selir Zhao kaget dan kedua pelayan yang kasar itu kaget. Fuling datang menemani Cuer. Ada apa Nona? Cuer bilang, pergi panggil tuan muda sekarang. Selir Zhao, minggir. Cuer, aduh, kamu tidak boleh. Kenapa, Cuer? Bulan lalu pergi ke tuan muda sulung, cepat selamatkan Nona kembali. Apa yang terjadi pada Cuer? Nona kami terkena pilek di danau dan mulai demam tadi malam. Dua pelayan kasar di Zhao sangat kasar membuat Nona kehabisan tenaga. Dia pingsan. Apa demam sejak tadi dan tidak ada yang mencari dokter? Karena takut tuan dan nyonya tua muak padanya, jadi dia tak berani bersuara. Aku akan pergi ke sana. Cuer, jangan sampai kamu kenapa-napa, Cuer. Kamu mau ngapain dia? Yan Chuan, mengapa kamu datang? Mengapa nona muda kedua tiba-tiba pingsan? Ini karena bagaimana nyonya menjaga, bagaimana pingsan Cuer, bagaimana? Aduh, aku tidak mempertimbangkan dengan baik dua pelayan yang pilih juga ceroboh. Aduh, tapi saat ini kondisi cuci sangat penting. Kalian keluarlah, aku menyuruh orang membawa obat penurun panas. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa orang. Aku tenang jika kamu di sini.
Sial, kapan Jijanjuan begitu pede pada Jiang Cuci? Bukankah dia jahat, orang yang bermula rendah? Nah, apa aku sedang bermimpi? Atau kakak benar-benar datang? Nona, kamu tidak sedang bermimpi. Tuan Muda Sulung benar-benar datang menemuimu. Hah? Kakak, kenapa kamu? Karena demam. Kenapa tidak mencariku semalam? Aku takut mengganggu kakak. Benar. Sebelumnya aku juga seperti ayah, tidak peduli pada Cuer. Bagaimana mungkin mencariku saat dia tidak berdaya? Nih Cuer, kakak sudah bawa obat. Kamu minum ya. Terima kasih kak. Cuer akan meminumnya. Sini aku suapin. Terima kasih kakak. Jubah itu, apakah kamu mencucinya sendiri? Jubah itu, apakah kamu mencucinya sendiri? Iya kakak. Juar mengutus Wuli untuk mencuci jubah tersebut untuk mendapatkan kembali perhatian kakak Juan Er. Kemarin aku membantu kakak mencuci jubah itu, lalu meletakkannya di dekat tungku agar kering. Lalu, aduh, ceroboh sekali, serahkan saja seperempat pada pelayan, tidak apa-apa. Jubah sebesar itu, berapa banyak tenaga yang kamu butuhkan? Hanya selai pakaian, apakah lebih penting daripada kesehatan? Ini pertama kalinya kakak membantuku. Aku ingin mencucinya sendiri, lalu mengembalikannya pada kakak. Minumlah obat sampai habis dan istirahatlah lebih awal. Kakak, kenapa kamu menangis? Masih tidak enak badan, kakak. Bisakah kamu tinggalkan menemani Cuer? Aku akan pergi setelah tidur. Aku tahu kakak membenciku. Tapi kakak, aku benar-benar tidak mencuri gelang giok nenek. Apa katamu? Setiap kali pemilik asli dijebak, dia akan diam-diam menangis. Apakah dia masih berharap orang lain akan membalikan namanya? Semua keluhannya aku akan menghapusnya untuknya. Aku akhirnya kembali ke sisi semua orang. Aku takut ayah akan mengirimku kembali lagi. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan pencurian ini? Low battery. Free charge. Tidak ada yang percaya padaku. Maksudmu? Seseorang menjebakmu dalam masalah ini? Seseorang menjebak dalam masalah ini? Aku tidak tahu, kakak. Aku hanya berharap kakak bisa percaya padaku. Jika adik dijebak, siapa yang akan menjadi penerima manfaat utama? Mungkinkah Selizau? Aku akan menyelidiki masalah ini. Jika benar ada yang menjebakmu, aku akan membantumu. Kamu lihat, rencanaku berhasil. Nona, ada apa? Selizau memanggil Fuling, hormat pada Selizau dan Nona besar. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tadi kamu yang memanggil Tuan Muda Sulung ke sini? Maafkan saya, Selir. Aku hanya khawatir pada nonaku. Lihat betapa takutnya kamu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu dan Nunya selama dikurung baik-baik saja? Ini aku memberi sedikit untuk kamu karena kamu sudah merawat Nona. Terima kasih Selir. Selir sangat perhatian pada halaman misi yang aku dan Nona baik-baik saja. Makanan yang dikirim dari dapur untuk Nonamu, apakah dia memakannya semua? Fuling teringat, kata Nona, kalau ditanya apakah nafsu makanku meningkat dari hari ke hari hanya makan dan tidak gemuk. Lalu Fuling berkata, tentu saja nafsu makan kakak meningkat dari hari ke hari.
Tapi Nona hanya makan dan tidak gemuk. Nona besar, apa? Apa katamu tadi? Coba bilang lagi, apakah yang kamu katakan itu benar? Mengadakan tubuh dan makan tidak gemuk bahkan bisa menjadi cantik. Lalu bagaimana dengan saya yang berjuang diet? Lalu bagaimana dengan itu? Kamu kembali dan jaga Nona kalian dulu. Suatu hari nanti aku akan memanggilmu. Kamu datang saja ya. Pasti ada hadiah untukmu. Mengerti? Wuling mengerti. Wuling pasti akan mengatakan semua yang Wuling tahu. Baik, Gus. Kamu harus ingat baik-baik. Jangan biarkan Nona kalian tahu aku mencarimu. Baik, Nyonya. Wuling pamit dulu. Aduh, capek sekali berpura-pura sakit dengan sedikit air mata berakting sampai hantu. Aku lelah berakting. Nona, Nona. Baru saja Bibi Som mencarimu kan? Benar, Nona benar-benar sangat cerdik. Aku sudah menjawab sesuai dengan yang diajarkan Nona. Hanya saja tidak tahu apakah Bibi Zu percaya dengan yang kukatakan. Apa yang kamu katakan tentu saja mereka tidak akan percaya. Tapi aku memang ingin mereka tidak percaya. Apa yang dimaksud dengan Nona? Bibi Zhou ingin tahu efek dari Gu. Harus mencari orang yang menjualku. Nona, tahu dari mana Bibi Zhou mendapatkan Gu? Dari mana dia mendapatkannya? Jika orang itu dan Bibi Zhou berkata sama sekali tidak ada efek, lalu apa yang harus dilakukan? Obat ini akan sesuai cerita asli. Satu-satunya cara mengeluarkan Gu hanyalah pemilik asli menjadi gemuk dan bengkak. Bahkan jika Gu dikeluarkan, tidak ada gunanya lagi. Kasihan sekali pemilik aslinya. Wuling dengan alasan membantuku mengambil obat, temukan toko di alamat ini. Berikan kedua barang ini. Kasih ke juru tulis Koko. Jika pihak lain tidak menerima barang kita, apa yang harus dilakukan? Jika juru tulis tidak menerima, kamu beritahu dia. Jika dia ingin mendapatkan 1000 tel perak secara cuma-cuma, buka saja surat itu dan lihat apa yang tertulis di dalamnya. Dia pasti akan menerimanya. Datanglah Liu Zhao dan Nona besar ke toko yang menjual Gu tersebut. Akhirnya Bibi Zhao dan Nona besar datang ke toko tempat orang menjual Gu. Pemilik toko, aduh Nyonya Perdana Menteri, maafkan kelalaianku. Husan, kau benar-benar berani sekali, beraninya kamu. Nyonya, apa maksudmu? Bagaimana aku mungkin berani mempermainkanmu? 3 bulan yang lalu, aku membeli dirimu. Aku memberikannya kepada seorang dan bukan menjadi gemuk dan jelek. Nah, dia menjadi langsing dan cantik. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Ini, pemilik toko teringat pada pelayan yang memberi surat. Juru tulis, isi surat ini bisa membuatmu mendapatkan 1000 tel perak. Pemilik toko membuka surat itu. Jika ada orang dari kediaman Perdana Menteri menanyakan Gu, katakan saja Gu masuk ke tubuh, akan semakin makan, semakin kurus. Gu di dalam botol bisa dihargai 1000 tel, jual lagi sekali. Pemilik toko teringat pada pelayan yang kemarin datang ke tokonya. Lalu dia bilang, aduh Nyonya, ini semua karena sebelumnya tidak sepenuhnya mempelajari Gu ini. Serangga kecil ini dapat mengurai makanan di dalam tubuh inang. Makan sebanyak apapun tidak akan gemuk. Nah, besar bilang, apakah begitu? Jika Gu ini digunakan pada aku di masa depan, aku bisa makan apapun tanpa perlu diet. Tapi aku bisa langsing cantik. Apakah masih ada Gu seperti itu? Berikan aku satu lagi. Ada sih. Tunggu sebentar. Pemilik ambil obat ini ya. Hanya saja di seluruh dunia ini hanya tersisa satu ini. Sekarang terbukti ia memiliki efek ajaib. Harganya tentu saja sedikit naik. Nona, Ibu, aku ingin Ibu belikan untukku berapapun harganya. Aku ingin membelinya. Dengan Gu ini, aku pasti bisa mengalahkan semua orang, mengalahkan Yanjung, dan mengalihkan Pangeran Kota. Ibu, casing ini aku mau sebutkan harganya. 1000 tel perak. Apakah Nyonya bersedia? Apa? Bukankah sebelumnya 50 tel? Sekarang kau minta aku 1000 torak. Apakah ini benar-benar masuk akal? Para wanita bangsawan berebut untuk membelinya Nyonya. Kalau terlambat bisa kehabisan.
Ibu, belikan ibu. Baiklah, 1.000 tel perak. Berikan cacing padaku. 2 hari lagi aku akan mengirim orang untuk mengantarkan perak. Aduhnya, tidak bisa begitu. Di sini kami bayar di tempat barang langsung dikirim. Baiklah, ini uangnya. Terima kasih Nyonya. Mana besar, seneng banget. Makasih ibu. Pemilik toko senyum sendiri. Terus kemudian Fuling datang ke nona kedua. Nona, berhasil. Aku melihat dengan kepanasan ini Rizal membeli cacing tersebut. Baiklah. Rencanaku berhasil, ganti pakaianku. Aku juga ingin keluar rumah. Baik Nona, Rizal dan yang lainnya berhasil terpancing dan mengeluarkan banyak uang. Untuk apa Anda keluar? Fuling, kamu lihat rencanaku. Pernahkah kamu mendengar tentang pencurian ganda? Kemudian sang hakim, Tuan, orang-orang yang kita awasi nona muda, 1/4 jam yang lalu dia keluar dari kediaman Perdana Menteri seorang diri. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya dia sibukkan. Dengan uang ini pemilik toko senang banget, aku bahkan tidak bisa dilacak oleh istri Perdana Menteri. Aku akan kaya seumur hidup. Nona kedua, nona muda aduh, aku harus berterima kasih padamu, terima kasih atas idemu, aku bisa menghasilkan uang lebih banyak. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kemudian, nona muda menusuk pisau ke penjual toko sehingga menyebabkan penjual toko mati. Orang sepertimu pedagang jahat seharusnya mati. Sekarang hanya aku yang tahu cara mengeluarkan cacing. Siapa itu? Nona muda kaget. Tuan Hakim datang. Berani terlalu tampan. Kembali. Aku tidak mengenalmu. Kau jelas sudah tahu identitasku. Aku bisa berpura-pura tidak tahu. Kalau begitu coba pura-pura. Apakah Adipati akan menangkapku? Atau demi kejadian tadi malam, menghilangkan nyawaku? Kau sangat tahu tentang identitasku. Aku dengar Adipati Agung memiliki kekuasaan di pengadilan. Adalah pria paling tampan di dunia. Kalau begitu, katakan apalagi yang kau tahu tentang rumor diriku. Aku juga dengar Tuan adalah iblis pembunuh nomor 1 di dunia. Penjara dingin Anda seperti neraka dunia. Bahkan tikus pun akan kehilangan kulit jika masuk. Namun yang kedua, hati-hati dengan ucapanmu. Kau memang menarik. Sepertinya rasa takut dan kelemahanmu selama ini semua hanya pura-pura. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan. Bukan, apakah ini bisa dianggap pujian? Jika tidak ada yang lain, Tuan, aku akan kembali dulu. Apakah kamu mau mengizinkanmu pergi? Jika Adipati bersedia melepaskanku dan membantuku melakukan sesuatu, aku akan memberitahumu petunjuk tentang Putri Chang. Bagaimana? Apakah kau tahu hal ini dari ayahmu? Ayahku tidak tahu di mana Putri Chang ditahan. Lalu bagaimana kamu tahu? Yang mulia takut dengan kekuatanmu, jadi menempatkan ibumu Putri Chang di Jianan untuk perawatan. Tapi ini hanya alasan untuk mengelabui dirimu. Putri yang sebenarnya masih di Mobei. Jika satu kata pun yang kau katakan itu bohong, kau akan mati. Aku tidak akan bercanda dengan nyawaku sendiri. Katakan, apa yang ingin kau minta bantuanku? Biarkan bawahanmu mengantarku keluar kota. Antar aku kembali ke rumah sebelum besok pagi. Sederhana itu? Benar. Mojiu, siapkan kuda cepat untuknya. Antar dia keluar kota. Selain itu bersihkan tempat ini. Baik, saya laksanakan. Nona yang kedua sudah tiba. Terima kasih, Mojiu.
Saya akan menunggu Anda di luar. Jika Anda tidak masuk bersama saya hanya bertugas mengantar Anda. Setelah urusan selesai, saya akan mengantar Anda kembali. Tapi jika saya mengalami kecelakaan, Anda dan tuan Anda pasti akan kesulitan menjelaskan. Kalau begitu, saya akan masuk bersama Anda saja. Selain jamin keselamatan Anda, saya tidak akan melakukan hal lain lagi. Baiklah. Ayo masuk. Berhenti, siapa kalian? Di mana Nyonya Chen ditahan? Untuk apa kau menanyakan itu? Lihat rencana di pinggang itu. Dia adalah komandan Huang Shi. Dia diperintahkan untuk ikut denganku. Komandan Huang Shi itu adalah Tuan Mo Chiziao. Dia memiliki hak untuk bertindak dulu lah untuk melapor. Saya tanya sekali lagi di mana Nyonya Chen ditahan. Antara aku menemanya. Nona, silakan lewat sini. Apa aku dimanfaatkan? Rubah kecil yang berlindung di balik harimau ini benar-benar mencelakakan orang. Saya Satesam menyuruh kami mengantarkan makanan yang penting tidak mati. Bagaimana keadaan Nyonya sekarang? Kamu juga tidak tahu. Baiklah, aku mengerti. Pergilah. Baik. Kemudian Nona muda masuk ke suatu ruangan yang gelap. Di sana ada ibu. Nona kedua yang kedinginan. Kau dikurung selama 10 tahun karena aku sudah di sini. Aku harus menyelamatkan ibu dari neraka ini. Ibu, kamu siapa? Aku anakmu. Kamu adalah juarku. Maafkan ibumu, aku terlambat. Apa aku sedang bermimpi? Atau ini kilas balik sebelum ajal menemput? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa melihat juara yang sudah 10 tahun tidak kutemui dan selalu kurindukan setiap malam. Ibu, waktu mendesak. Kita bicara di kereta kota aja ya. Baik, nak. Kalau nona muda membawa ibunya keluar dari rumah tahanan. Sulit dipercaya bahwa anak tanda Majalayu ini ternyata adalah istri penamnya saat ini, Putri Zhongzhu. Orang ini kubawa pergi. Jika kalian berani membicarakan masalah ini, aku pasti akan membuat kalian mati tanpa dikubur. Nona jangan khawatir. Kejadian hari ini kami tidak akan berani untuk memberitahukannya. Ibu mengatakan juga apakah ayahmu mencurimu mencariku, ibu? Kamu masih berhasil tentang pria itu? Jika dia benar percaya padamu, dia tidak akan mengurungmu. Apalagi 10 tahun tidak pernah menjengukmu sekalipun, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia tetap tidak mau percaya padaku. Ibu, aku akan mengatur tempat tinggal lain untukmu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membersihkan namamu, semua yang telah dirampas dari mereka. Aku akan mengambilnya satu persatu. Saat kita berpisah dulu, Juar masih seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Sulit membayangkan berapa banyak kesedihan yang telah dia alami. Baiklah, ibu percaya padamu. Nona muda kedua datang ke halaman rumahnya dan dia Fuling. Hei Fuling, Fuling ketiduran sambil menunggu Nona. Dia kaget, Nona. Akhirnya Anda kembali. Semalam suntuk, saya hampir mati karena khawatir. Aku baik-baik saja, hanya terjadi sedikit kecelakaan. Namun, bisa bilang ada hikmahnya juga. Nona, hari ini adalah hari pertama seperti biasa. Anda dan Nona harus membawa pada Nyonya Tua, menemani Nyonya Tua sarapan. Aku tidur dulu, aku tidak mau melakukan hal yang merugikan lagi. Nona, hal ini tidak boleh terlambat, jika tidak Nyonya Tua akan menyalahkanmu. Aku tahu, keluarlah. Oh iya, Tuan Muda pergi ke Linceng kemarin. Dia bilang Anda di Vietnam mencuri. Menggelang Giok akan segera ada keputusan. Pelayan yang menuduhku dulu. Setelah kejadian dia meninggalkan dan pergi ke Linceng.
Jika demikian, berarti kakak percaya sama aku. Pelan-pelan, nenek. Kenapa cuci tidak datang? Mungkinkah tidak ada yang memberitahunya? Adik pasti ketiduran dan tidak bisa bangun lagi, jadi dia terlambat. Anak itu pertama kali menemaniku sarapan sudah terlambat. Benar-benar tidak sopan dan dia tidak tahu aturan. Sudahlah, jangan menunggunya. Maaf nenek, Cuer terlambat. Kau tahu kau terlambat. Ini semua salah Cuer, sibuk mengumpulkan air tanpa akar, tidak memperhatikan waktu. Mohon nenek hukum. Air tanpa akar, Cuer pernah membaca buku dikatakan bahwa air tanpa akar adalah embun pagi digunakan untuk membuat obat. Juga membuat bahan obat yang sangat baik. Sebelum aku tidur, aku masukin air. Aku bilang aja aku mengumpulin ya semalaman untuk mendapatkan ini. Padahal ini air biasa. Ini akan buat Nyonya tua sangat tersentuh. Hanya ada setetes embun di daun. Untuk membuang sebotol kecil embun ini, berapa banyak energi yang dibutuhkan? Kau selalu memikirkan nenek. Nenek, bagaimana nenek tega menghukummu? Malam-malam membuang begitu banyak embun. Pasti lelah. Aku tidak lelah, nenek. Tidak tidur di malam hari mengkau benda ini benar-benar berbakti. Adik benar-benar berbakti, membuatku sebagai kakak merasa malu pada diri sendiri. Kakak bangun pagi-pagi untuk berdandan untuk menemani nenek sarapan. Adik seharusnya belajar dari kakak. Kalian semua anak baik, karena semuanya sudah lengkap. Mari kita makan. Baik nenek, ayo. Jika tebakanku benar, kamu sudah tidak sabar untuk memakan cacing gurih dalam perutmu. Kenapa begitu lapar? Nona besar langsung makan lahap semuanya. Wah, enak, enak. Wow. Sehingga membuat nenek canggung. Ada apa dengan kakak? Apakah dia tidak makan malam seharian? Dan dengan ganasnya dia makan. Apakah kamu belum makan? Makan dengan lahap mengamuk, makan dengan berantakan. Apakah kamu terlihat seperti wanita terhormat? Maafkan, maafkan saya, Nek, maafkan. Lalu dia memuntahkan makanan tersebut ke baju nenek. Aduh, cepat kemari, seret dia keluar untukku. Rasakan. Kemudian Nona Fuling, kejadian di halaman Nyonya Bani, kejadian itu sudah menyebar ke seluruh kediaman. Nyonya tua sangat marah sampai mandi 2 kali berturut-turut. Disebut orang jahat mendapat balasan. Aku dengar Nona besar mengurung diri di kamar tidur sampai suaranya serak karena menangis. Tidak tahan lagi. Ini baru permulaan. Rencanaku berhasil. Lu jangan menangis. Tidak, cacingku itu menyerang sangat kuat. Aku tidak punya persiapan sama sekali. Kenapa? Kenapa janji bisa menghentikannya? Mungkin cacingku ini pertama kali makannya di sangat kuat. Seharusnya tidak ada lagi reaksi sebesar ini. Tapi aku sudah membuat nenek tidak menyukaiku. Aku juga menyimpan barang itu. Apa yang harus aku lakukan? Meskipun kau anak saya tapi bakatmu terkenal, orang pasti akan menyayangimu. Jangan menangis lagi, cepat mandi dan berdandan ikut aku menemui Nyonya tua. Kemudian mereka berlutut untuk meminta maaf pada nenek.
Luar, Zizi, kenapa kalian berdua? Puan, Anda kembali. Luar membuat masalah. Itu sebabnya aku membawanya untuk meminta maaf. Ini semua salah Putri Uma Sisun, aku terlalu lapar. Aku makan terlalu banyak dan tak bisa menahannya. Aku muntah pada nenek. Aduh. Luar pura-pura jatuh pingsan. Tidak apa-apa, Ibu. Aku perlu tetap di sini. Aku hanya memohon kepada nenek untuk pengampunan ya. Jangan biarkan nenek marah dan menyakiti diri sendiri. Baiklah, kalian berdua cepat bangun. Duh, kalian berdua, aku akan bicara dengan ibu. Mereka berdua senang rencana mereka berhasil. Ibu, salam pada ibu. Bu Luar itu juga demi bisa tampil di pesta Jisun untuk membuat keluarga Jangkela terlihat baik, itu sebabnya dia kelaparan seperti ini. Anda pikir jika dia bisa dilihat oleh kaisar dan putri mahkota menjadi selir sampingan putra mahkota, maka keluarga Jangkanya akan tambah makmur. Baiklah, cepat suruh Zidan Luar bangun. Bangunlah, makan malam bersamaku nanti malam. Baik. Bangunlah. Luar, bantu ibumu kembali. Baiklah, ayo pergi ibu. Terima kasih atas perhatian ibu. Dibandingkan dengan Luar ini, justru Cuar ini yang membuatku lebih tidak puas. Selirnya dan kakak perempuan di luar berlutut begitu lama. Dia tak peduli sama sekali. Itu benar-benar membuatku kecewa. Ayah, Anda kembali. Cuar, kamu kapan datang? Baru saja. Cuar takut mengganggu ayah dan nenek berbicara. Jadi aku tidak menyuruh pelayan untuk memberitahumu. Cuar tahu nenek tidak nafsu makan, jadi aku pergi ke dapur membuatkan sup bergizi pembuka selera. Tak kusangka ayah kebetulan juga ada di sini. Baiklah, Cuar, jangan selalu menaruh pikiranmu untuk menyenangkan nenek. Sebagai seorang adik perempuan melihat kakak perempuan berlutut begitu lama tidak pergi menghibur beberapa lama. Cuar berpikir jika selera kakak perempuan bisa membuat nenek merasa lebih baik, maka tidak perlu berlutut terus-menerus. Baiklah, juga bukan salah Cuar. Kamu kembali saja, makan malam bersamaku nanti malam ya. Baik nenek. Tuan terlalu pilih kasih. Bukan kesalahannya Nona bisa melibatkan Nona. Jika Nona melakukan kesalahan mungkin juga akan membiarkan kita dikurung sekali. Aku justru berharap ia mengurungku beberapa hari lagi. Apa maksud Nona? Kakak lagi makan dia akan kembali. Begitu banyak orang makan bersama. Suasananya pasti sangat meriah. Ibu, makanlah sepotong daging. Untung sebelum aku datang, aku sudah menyenangkan diriku sendiri. Hampir tidak bisa makan apapun. Kalau tidak, aku akan mulai lagi. Ayo nenek, Anda makan lebih banyak lagi. Baiklah. Luar, kau paling pengertian. Ayo, ayah akan memberimu sepotong daging. Terima kasih ayah. Bagaimana ayah selalu memihakku. Bahkan jika kau melakukan banyak usaha, tidak ada yang peduli sama sekali. Nona, Nona, ada apa? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Nyonya tua, jempit rambut emas bertatap, permata Anda hilang. Apa? Apakah yang kau maksud adalah jepit favorit rambut emas nenek? Iya,
Jepit rambut itu masih ada tadi pagi, tapi sekarang hilang. 3 bulan yang lalu gelang giok milikku hilang. Terakhir kali itu ditemukan di kamarnya. Mungkinkah? Sebenarnya apa yang terjadi? Tenangkan dirimu. Ya, ayah. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Kau juga tahu aku berada di sana sepanjang pagi nih, muntah sampai pingsan. Jadi aku sama sekali tidak mengambil jepitnya nenek. Ayah tentu tahu bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Bukan aku juga tidak, ayah. Lalu Puan menampar Nona. Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya perempuan yang tangannya tidak bersih. Pergi sana berlutut di sana, berlutut. Aku sudah mengurumus mati kawan, kamu masih tidak mengubah sifat burukmu. Bagaimana kamu bisa mencuri barang-barang nenek lagi? Gadis kecil ini, kau sangat mengecewakanku. Jangan datang ke sini lagi di masa depan. Ayah, nenek, aku benar-benar tidak mengambil jepit rambut itu. Jual bahkan sampai saat ini. Jangan berdalih lagi. Sekarang keluarkan jepit rambut itu. Mungkin ayahmu dan nenekmu masih bisa maafkanmu sekali lagi. Pergi, ambilkan cambuk itu untukku. Aku ingin mendidik gadis kecil ini dengan benar. Apakah melihat dia mengatakan sebenarnya atau tidak? Ayah, percayalah aku benar-benar tidak mengambilnya. Rasanya aku akan memukulmu sampai mati gadis kecil. Kemudian gadis kecil berharap kakaknya akan segera datang. Pukul saja, lagi pula kakak sudah kembali. Lalu kakak menangkap cambukannya tersebut. Nenek khawatir melihatnya. Cuan orang kau, apa yang sedang kau lakukan? Kamu ini kenapa mengul cuan orku? Kenapa kau tiba-tiba bergegas ke sini? Biarkan nenek melihat tanganmu. Aduh, adik bangun adik. Kakak tidak apa-apa. Cuar, kakak terlambat kembali. Apakah kau baik-baik saja? Kemudian Adipati datang juga ikut berkunjung. Perdana Menteri. Adipati. Wah, kebetulan ya saya lewat sini. Aku bertemu dengan putramu di luar kota dan datang bersamanya untuk berkunjung. Tapi sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Putri kecil kami melakukan beberapa kesalahan kecil. Aku sedang mendidiknya. Semoga Adipati tidak tertawa. Lalu apa yang sebenarnya dilakukan putri Anda? Sampai membuat Xiaogo begitu marah. Putri kedua kami mencuri jepit rambut emas nenek dalam keadaan darurat. Aku menghukum keluarga untuk mendidiknya dengan benar. Ayah berkata bahwa Cuar yang mengambil jepit rambut. Apakah ada bukti? Cuan kau apa maksudnya dengan ini? Aku bertanya pada ayah, berdasarkan apa yang aku lihat bahwa Cuar mengambil jepit emas itu. Baiklah, kalau begitu aku bertanya padamu, hari ini hanya ada Luar yang masuk kamar nenek. Luar tidak enak badan, jika bukan Cuar yang mengambilnya, lalu siapa lagi? Jepit rambut emas nyonya sudah ditemukan di mana? Jepit rambut itu tidak saya tuh kecil. Pelayan membantu kami mencari dan baru menemukannya. Ayah, apakah kau mendengarnya? Ini yang kamu sebut selain Cuar siapa lagi? Kakak, jangan katakan apa lagi. Ini semuanya kesalahpahaman. Aku tahu nenek tidak menyukaiku. Aku tidak akan datang lagi di masa depan. Aku hanya merasa kasihan pada kakak. Kakak, apakah kamu sakit? Cambukan ini, jika itu ada di tubuh Cuar akan lebih baik. Gadis bodoh. Jika aku tidak tepat tiba waktunya, kamu tahu seperti apa. Perdana Menteri Jiang, kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah dan menghukum orang sungguh membuka mata saya.
Aduh, Adipati membuatmu tertawa. Saya minta maaf. Yan Juan, hal ini adalah ayahmu salah paham dengan Cuar, tapi tidak bisa menyalahkan ayahmu. Bagaimana Cuar dia punya contoh sebelumnya? Dia akan mencuri gelang nenek. Gelang apakah itu diambil oleh Cuar? Apakah Bibi Zhou tahu di dalam hatinya? Cuan gelang kiong itu ada di kamar Cuar terlihat. Apa hubungannya dengan bibimu? Yan Cuan, aku tahu. Aku hanya selir ayahmu. Orang-orang tidak penting, tapi apa yang saya lakukan salah membuatmu begitu menentangku. Aku tidak pernah menyadari sebelumnya, Bibi sebenarnya sangat pandai berpura-pura. Bawa dia ke sini. Pelayan yang menuduh Cuer mencuri telah datang. Hei, Fang Her. Apa kamu tidak kembali ke kota Lin untuk menikah? 3 bulan yang lalu sebelum dia pergi, dia berkata padamu. Lihat Cuer pergi ke kamarmu. Ekspresinya tidak benar ketika dia keluar. Sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tidak lama kemudian gelang giokmu ada di kamar Cuar. Ditemukan benar? Ya. Katakan sendiri. Ini semua salahku. Gelang giok nyonya tua. Apa katamu? Aku telah disuruh. Sebelum aku pergi, Bibi Zhou datang kepadaku dan mintaku untuk bantunya melakukan sesuatu. Setelah itu, aku diberi 50 tel perak. Aku berpikir tidak ada masalah. Jadi aku setuju. Katakan apa yang kamu janjikan padanya. Bibi Zhou kaget. Bibi Zhou mintaku untuk masukkan gelang giok nyonya tua, kamar nona muda kedua, dan memintaku untuk mengatakan sesuatu sebagai bukti sehingga nona muda kedua tidak dapat membela diri. Kamu berbohong. Kapan aku mencarimu dan mintamu untuk menjebak nona muda? Tuan, dia memfitnah saya. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tidak masalah jika Bibi tidak mengakuinya. Ini, anting-anting ini. Tapi kamu dari awal secara pribadi masukkannya. Udah lama kehilangan anting-anting ini. Ternyata kamu menemukannya. Hari ini digunakan untuk menjebakku. Menarik. Sekarang anting-anting favorit yang hilang. Tapi kamu takkan bahkan bertanya. Tuan muda, aku telah mengatakan yang sebenarnya. Perak dan anting-anting aku akan mengembalikannya. Kumohon jangan serahkan aku ke pemerintah. Ayah, gadis mati ini jelas Anda tidak boleh mempercayainya. Oke. Hal hari ini berakhir di sini. Seret dia dan kirim ke pemerintah. Tidak. Adipati bertepuk tangan. Wow. Hebat. Mereka semua mengatakan hal yang jujur. Hakim yang sulit untuk memutuskan mana yang benar baik. Bagaimana Perdana Menteri menangani masalah ini? Jika aku menyelesaikannya dengan gebah, Adipati akan melaporkan masalah ini kepada Kaisar. Bukankah itu bukti bahwa aku tidak bisa membedakan benar dan salah? Bagaimana cara membantu Kaisar memerintah negara? Adipati, saya pasti akan menangani masalah ini dengan adil. Zizi. Lalu Perdana Menteri menampar Zizi sampai jatuh. Wanita ini berani berkoalisi dengan pelayan untuk menjebak Cuar. Mulai hari ini, pergi ke halaman siang dan tunggu selama 3 bulan. Anda hanya bisa makan sekali dan renungkan dirimu sendiri. Tuan, pelayan ini tahu kesalahannya. Mohon ampun, Tuan. Ayo seret dia turun. Tidak mau, Tuan. Tidak mau. Tuan, jangan, Tuan. Ibu. Ayah. Kenapa kamu memperlakukan ibu seperti ini? Diam kamu. Kamu juga kembali ke kamarmu. Tanpa izinku, kau tidak diizinkan keluar. Kembali. Ayah, apa yang ingin kau lakukan? Cuar. Untuk urusan hari ini karena ayah tidak melakukan dan maafkan ayah. Apa yang kau butuhkan? Katakan saja pada ayah. Cuar tidak menginginkan kompensasi apapun. Cuar hanya ingin ayah dan nenek tahu
Cuar tidak mencuri apapun. Cuar masih paling yang masuk akal. Begini, ayah akan membiarkan bendahara membayarmu 50 tel perak. Besok kau pergi ke jalan dan berputar-putar, berjalan-jalan, makan dan minum apapun yang kamu suka. Cuar berterima kasih pada ayah. Cuar, ini semua salah nenek. Nenek seharusnya mempercayaimu. Ini bukan salah nenek. Cuar tidak akan menyalahkan nenek. Adipati mengantuk. Wah, pertunjukan sudah selesai? Baiklah, sudah larut. Aku pergi juga. Pembohong kecil, kau benar-benar tahu bagaimana cara berpura-pura. Cuar ketakutan hari ini, aku akan membawanya kembali dulu ke halaman. Tapi, tanganmu terluka. Cepat cari dokter untuk memeriksanya. Jika cambuk ini mencambuk tubuh Cuar, apakah nenek masih akan peduli padanya seperti ini? Tidak ada seorang pun di keluarga ini yang menyayangi. Aku akan menyayanginya mulai hari ini. Tidak ada yang bisa menggertaknya. Cuar, hai, Aro, kembali. Aduh kakak, lihat matamu merah. Semuanya menjadi kelinci putih kecil. Kakak, hal yang saudara janjikan padaku benar-benar tercapai. Aku minta maaf, Cuar. Maaf, kakak salah paham padamu sebelumnya. Permintaan maafmu tidak berharga. Orang yang pernah meninggalkanku, siapapun itu, tidak pantas mendapatkan maafku. Kakak tidak perlu merasa menyesal. Bisa bergaul dengan kakak seperti ini bagi Cuar sudah sangat bahagia. Adik, kakak, Kakak, pernahkah kau memikirkan ibu kita? Jangan sekali-sekali kau membicarakannya dia. Kenapa kau menyebut orang itu? Jika bukan karena tanpa sengaja melihatnya saat itu, aku tidak akan tahu bahwa ibu akan di belakang ayah dan para pelayan melakukan hal yang memalukan. Pernahkah kau memikirkannya tentang urusan ibu saat itu? Mungkin juga dijebak oleh orang lain. Tapi aku melihat dengan mata kepala sendiri ibu bersandar pada pelukan pelayan itu. Ternyata di matamu, ibu sama seperti sudah mati, tidak ada bedanya. Aku tidak ingin menyebutnya lagi. Kakak, jangan marah. Kalau begitu aku tidak akan menyebutnya. Aku tidak marah. Sudah larut. Kau istirahat lebih awal. Dasar kakak. Nona, kenapa Nona? Ini, aku bawakan makanan dari dapur sudah siap. Oke, makanan larut malam ini bukan untukku. Tapi untuk siapa Nona? Oh, aku bilang juga bagaimana mungkin Nona bisa memakannya begitu banyak barang. Kakakku dikurung di kamar. Pasti sudah sangat lapar. Aku sebagai adiknya seharusnya membawakan sesuatu untuk makan. Bagaimana menurutmu? Halo kakak, apa yang kau lakukan di sini? Aku takut kakak kelaparan, jadi aku membawakan camilan malam. Sekalian menjenguk kakak. Sih, berhenti berpura-pura. Kau senang melihat aku dan ibu dikurung. Kau sangat senang kan? Jangan pikir aku tidak tahu. Kejadian hari ini pasti ada hubungannya denganmu. Apa yang kakak katakan? Bahkan jika aku tahu kebenarannya, aku tidak pernah menyalahkan kalian. Benar. Jika bermata itu aku sendiri yang masukkan ke celah emas. Ya, karena jangan bawa orang kembali untuk mengklarifikasi, maka aku akan mendapatkan sedikit api ke drama ini. Kau masih berperhatian di depanku. Karena kakak sangat membenciku, maka aku pergi saja. Tapi kakak ingat makan camilan malam ini. Jangan biarkan dirimu kelaparan. Nyala kau. Siapa yang sudah makan barangmu? Wah, ada makanan. Aduh, aku kelaparan. Aku kelaparan. Wah, enak sekali, enak sekali. Aku lihat sampai kapan kau bisa bangga. Ibu, ibu. Cuar kau datang.
Bagaimana kabarmu beberapa hari ini? Ibu baik-baik saja, Tuan tidak perlu khawatir. Kamu siapa? Kamu pasti Nyonya. Aku Fuling. Fuling, kau putri Lanzian? Aku minta maaf pada ibumu. Ibu, kali ini datang, aku juga ada beberapa hal yang ingin katakan padamu. Soal apa yang ingin kau ketahui? Ibu, aku percaya kau tidak bersalah. Aku ingin membersihkan nama baikmu. Tapi, aku perlu kau menceritakan kejadian tahun itu. Semuanya padaku. Baiklah, malam itu aku dijebak oleh Zhao Zizi. Kehilangan kesadaran. Kemudian ketika aku bangun, kakakmu menatapku dengan tatapan kosong, terbaring di atas tubuh di seorang pelayan. Aku tahu bahwa hal ini pasti dia yang melakukannya. Setelah itu, Yoshi menyuruh ayahmu membunuh pelayan itu, membakar surat-surat, dan mengurungku di tempat yang gelap gulita itu selama 10 tahun. Ibumu, untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, membenturkan kepalanya ke pilar dan meninggal. Bibi Zhou meminjam tangan untuk menghapus semua bukti. Sungguh cerdik. Ibu, aku akan merencanakan hal ini. Tapi kau harus tinggal di sini. Bisakah kembali ke kediaman Zhao Ho dulu? Tidak bisa. Dulu aku mengabaikan penolakan kakek dan nenekmu. Bersikeras menikahi ayahmu. Kemudian kejadianku menyebar ke kediaman Hao. Nenekmu terserang penyakit jantung dan meninggal dunia. Apakah kakekmu tidak membela keadilan untukmu? Tidak. Kakekku sangat kecewa padaku dan langsung berkata, anggap saya tidak punya putri sepertiku dan membiarkan kediaman Perdana Menteri menanganinya. Aku mengerti, Ibu. Kau tenang saja dan tinggal di sini dulu. Serahkan sisanya padaku. Untuk membeli sesuatu. Yang mulia pangeran, Anda secara khusus keluar kota beli kue untuk Zenan. Johnnya pasti akan tahu. Jangan bicara kosong, cepat pergi beli. Aku akan menunggu kalian di sini. Baik. Dalam adu cerita, si pemain asing menikah dengan Anda pangeran, tapi Anda dan memperlakukan dan menghinanya seperti anjing. Mempermainkannya sampai mati. Aku Jiang Juqi. Aku akan berebut untuk menjadi anjing. Aku belum pernah menjadi anjing orang lain. Aku mau jepit rambut ini. Kakak, kenapa kamu baru datang? Nona ini? Anda salah orang. Kakak, ada apa denganmu? Ah, maaf. Saya salah orang. Aduh, maaf saya salah orang. Tidak apa-apa. Nona, siapa Anda? Saya menginjak kipas Anda hingga rusak, tapi saya tidak membawa uang perak. Kalau begitu, begini saja. Jepit rambut ini untuk Tuan saja. Sebagai permintaan maaf pada Tuan. Supaya Anda tidak perlu menggantinya. Nona,